Nah, kira-kira apa yang membuat bulan Sya'ban ini begitu mulia? Salah satunya adalah tahwilul Ka'bah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wassahabah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Fattah ya alim, iftah qulubana futuhal alim. Jamaah kajian Hikam An-Nahar Arisalah yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang madza fi Sya'ban, apa saja yang ada di bulan Sya'ban. Insyaallah kajian hikamnya kita lanjutkan besok. Ini khusus tentu karena ini masih di awal Sya'ban, supaya kita tahu jangan lewat ya tentang Sya'ban yang ada saat ini pada bersama kita. Sya'ban itu nama bulan, seperti yang kita ketahui, yaitu bulannya Qamariyah. Maka saya ambil sumbernya dari kitab yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki. Beliau menyebutkan disebut dengan Sya'ban li'annahu yatasya'ab minhu khairun katsir. Disebut Sya'ban, kata-kata Sya'ban itu karena apa? Karena terkumpul banyak aneka ragam macam kebaikan. Ya, itu namanya Sya'ban. Jadi Sya'ban itu kalau Ramadan, Romad itu panas. Kalau Sya'ban itu Sya'ab, kumpulan. Ulama menyebutkan disebut Sya'ban itu karena banyaknya kebaikan yang terkumpulkan. Wakila maknahu Sya'ban. Sebagian ulama mengatakan makna Sya'ban itu dua kata. Sya' itu apa? Viral. Sya' itu meluas. Ban nampak kebenarannya. Jadi di bulan Sya'ban ini banyak berita yang nampak kebenarannya. Ya. Banyak berita kebenarannya. Baik itu berita gaib ataupun berita yang zahir, ya. Contoh berita kematian, banyak yang Sya'ban. Sekarang ini ada berapa tuh yang kita dapati berita kematian, dan nanti di bulan Sya'ban ini ada hubungannya dengan kematian itu sendiri. Makna yang berikutnya adalah ya kata-katanya minasyi'bi bi kasris shin. Jadi ada yang mengatakan Sya'ban itu asal katanya syi'ib. Apa syi'ib itu? Tariqun fil jabal, salah satu jalan yang ada di gunung. Fahuwa tariqul khair. Jalan yang di gunung itu memang sengaja dibuat untuk apa? Jalan yang baik, tariqul khair. Ya, kalau tidak melewati jalan yang dibuat ini, maka ya bisa jadi dirinya dalam kondisi berbahaya. Ya. Wasya'ab, tadi maknanya syi'ib. Ini yang kedua asal-asal dari makna asy'ab. Apa kata sya'ab itu? Al-jabru. Bisa jadi makna Sya'ban itu al-jabru. Apa al-jabru itu? Penambal-nambal. Ya. Fayajburullahu fiha kasral qulub. Nah, di bulan Sya'ban ini Allah menambal-nambal hati-hati yang kasar. Apa kasar? Yang pecah, yang bolong-bolong. Ya. Nah, ini
di antara makna kata Sya'ban. Di bulan Sya'ban jangan aneh kalau para ulama banyak yang memberikan perhatian di bulan Sya'ban ini. Kenapa? Karena Nabi sendiri banyak memberikan perhatian. Maka di bulan Sya'ban ini, Wak Pendi, ulama-ulama, aulia-aulia Allah, mereka mengapain? Melakukan taubat, melakukan ibadah, melakukan ta'ah, ya, wal a'mal as-salihah. Nih, limadza yahtafilu bihil muslimuna wa yajtahibu fi iqbalim. Kenapa banyak orang-orang muslim di sini bukan muslim biasa, para ulama, ya. Banyak orang-orang muslim merayakannya, artinya memeriahkannya, wa yajtahiduna fi iqbalihim, dan mereka semangat untuk menyambut bulan Sya'ban ini dengan apa? Dengan taubah, dengan ibadah, dengan taat, dan dengan berbagai macam aneka ragam amal soleh. Wa yuhyuna fihi qulubahum, menghidupkan hati mereka dengan apa? Bizikrillah, dengan zikir kepada Allah, wa ziyarati Rasulillah, dengan ziarah kepada Rasulullah, wa i'mari baitillah, dengan melaksanakan umroh, ya, bisolati, untuk melaksanakan sholat, tawaf, dan umroh. Ya, jadi di bulan Sya'ban ini, kalau di negara-negara lain, awal utama mereka yang dekat-dekat dengan apa? Dengan Mekah, itu mereka ziarah, ya, ziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi memang Sya'ban ini termasuk bulan benar-benar punya perhatian, ya, yang mungkin lebih khusus daripada bulan-bulan yang lain. Nah, kenapa Sya'ban ini punya keistimewaan? Nah, ini ada kaidah. Nah, ini kaidahnya orang-orang yang ahlul ilmi. Ini untuk keseluruhan. Minal qawaidil muqarrara inda ahlil ilmi, dari kaidah-kaidah yang ditentukan oleh ahlul ilmi, anna zamana, sesungguhnya zaman atau waktu, yashrufu bima yaqa'u fihi minal hawadis, itu menjadi mulia, bima, dengan sesuatu, yaqa'u, yang terjadi, fihi, di bulan itu atau di zaman itu, minal hawadis, ya, dari kejadian-kejadian, allati hiyal aslu fi i'ta'il qimatil i'tibariyah li zaman, yang kejadian-kejadian itu asal usulnya, dasarnya adalah untuk memberikan nilai yang bisa dipelajari dari zaman itu. Seperti Rajab, ya, salah satunya kejadiannya yang bikin mulia bulan Rajab itu apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, di bulan Sya'ban ini apa kira-kira menurut Pak Yul apa? Nah, nanti kita akan ketahui. Ngapa mau hati itu? Nanti ada ini kejadiannya. Makanya kita nak belajar supaya nanti Pak Ari cerita sama anak-anaknya, supaya nanti wak solehaun cerita nih sama cucu-cucunya. Ya, jangan diremehkan ini, ya, tentang bulan Sya'ban. Mas Yudi, nah, rayu istrinya dengan cerita bulan Sya'ban. Ya, ini nak aku ceritain tentang bulan Sya'ban supaya dapat fitriyah, ya. Nah, ini menjadi mulia apa baik? Ya contoh lah, jangankan secara agama, secara dunia, bulan Agustus tuh apa? Bulan Agustus itu menjadi mulia di hadapan kita gara-gara ada tanggal 17 Agustus. Ya, apa lagi tuh? Yang hari pahlawan tuh 10 November, ya. Oktober punya perhatiannya. Itu memang kaidah ahlul ilmi. Setiap kejadian bisa mengangkat apa? Nilai sendiri sebuah waktu. Wak Pendi lahir bulan apa? Hah?
Desember, Januari. Itu bagi keluarganya Wak Pendi, bulan Januari itu punya harga sendiri. Maka kadang-kadang seorang anak, ya walaupun wong tuanya meninggal dunia, dia tidak lupa dengan bulan apa? Kelahiran wong tuanya. Salah tidak kira-kira? Secara syariat tak ada salahnya. Tinggal isinya cak mana. Kalau isinya mengingatkan kita kepada kebaikan ayah, kita berdoa, ya, tuh berdoa untuk orang tua segala macam. Nah, cuma sebiasanya yang namanya orang Islam itu biasanya, ya, kenapa kalau para ulama itu yang lebih diingat, yang lebih diingat itu hari kematiannya, kalau Nabi yang lebih diingat itu hari kelahirannya. Kenapa kira-kira? Kenapa Mas Eko? Kenapa Nabi itu yang lebih diingat hari kelahirannya? Tapi kalau para ulama, para wali-wali Allah yang lebih diingat itu hari kematiannya. Kenapa kira-kira? Karena Nabi dari mulai lahirnya sampai wafatnya itu melahirkan kebahagiaan. Yang kedua, tidak pantas pula kita lagi bahagia dengan kematiannya Nabi, tidak. Tapi kalau para ulama aulia bukan berarti kita bahagia dengan apa? Dengan kematiannya. Karena manusia ini waktu lahir ada ketentuannya. Entah dia waliullah, entah dia ulama, atau dia wong soleh. Dari mulai dia balik sampai dia mati, di situ baru dihitung kebaikannya. Kalau Nabi dari belum lahir lagi sudah siap disambut, ya. Yang nyambut bukan kita, ahlus samawati wal ard. Bahkan di dalam kitab An-Ni'matul Kubra karangan Al-Imam Ibnu Hajar, di hari kelahirannya baginda Nabi, binatang-binatang itu semuanya bisa berbicara, mereka ngobrol satu sama lain. Yang lebih lagi, ya, siapa? Jin itu semuanya mereka berkumpul. Apa kata mereka? Halakah. Apa kata mereka? Halakah. Apa halakah itu? Celaka. Sosok yang ditunggu-tunggu Rasulullah kini telah hadir. Ya. Bahkan Sayyidah Aminah itu setiap bulan didatangi masing-masing, ya, didatangi masing-masing. Itu baca Barzanji, hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu, ya, minan niswatil hadiratil qudsiyah. Ketika Nabi lahir datang dua manusia mulia. Siapa? Sayyidah Maryam dengan Sayyidah Asia. Nah, kalau kita lahir siapa yang datang? Mbah Dukun, itu Mang Isropil. Oh, nyamui Nabi dengan badan. Ya, benar, Mbah Dukun. Namanya Juminten, ya kan? Nah, itulah bedanya baginda kita dengan baginda Nabi dengan apa namanya. Kenapa? Seorang ayah itu akan dirasakan kebaikannya ketika kapan? Ketika dia sudah memberikan kebaikannya. Kita ini waktu lahir tidak tahu baiknya apa. Apa wong tuanya dokter, waktu dokter lahir tahu bakal jadi dokter? Belum tentu. Bahkan sebelum jadi dokter topan ini kena marah terus dengan emaknya. Ya, main layang-layang, main situ, main sini, maling, mangga, tetangga. Ini gawe dokter topan. Ya, karena di daerah beliau ini banyak mangganya masalahnya, di Cirebon sama Indramayu ya dokter ya. Tuh apa tahu Mas Yudi dulu jadi pengusaha wong tuanya? Nggak tahu. Malah kemek depan rumah wong sekenak-kenaknya Mas Yudi ini. Makanya kalau nak dikenang kebaikannya bukan lahirnya tapi apa? Maka kita ini sebenarnya kalau Pak Ari ini jangan dikenang ulang tahunnya, kaget nunggu mati dulu baru dikenang, ya. Maka apa namanya? Pak Salwan oleh cucunya happy birthday lah.
Baik, ini sedikit kaidah aja ya, biar kita tahu bahwasanya waktu itu menjadi mulia ya karena apa? Karena kejadian yang ada di dalamnya. Ya, bahkan kadang-kadang sudah jadi adat. Sudah jadi adat, contoh kadang-kadang ada satu waktu kejadian hal yang buruk bagi Mang Rosik misalkan, itu diingat terus dan mungkin kita tidak usah jalan-jalan bulan ini ngapa, dikenang terus ngapa, wah dulu ada kejadian tidak melemahkan ya, jadi kenangan terus. Kamu aja aku pernah kecelakaan di Maur nih, sampai dijahit rai nih gara-gara di Maur. Kapan lewat Maur, wah hati-hati ada kebunya, dari tadi ada kebu udah ngomong, tapi pas di Maur hati-hati banyak kebu di sini. Jadilah sekali baik kejadian padahal tidak harus berulang. Baiklah. Nah, kira-kira apa yang membuat bulan Sya'ban ini begitu mulia? Salah satunya adalah tahwilul Ka'bah. Terjadinya perubahan kiblat di bulan Sya'ban. Jadi, ya, ketika di bulan Sya'ban ini terjadi perubahan kiblat. Ayat Allah Surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Qad nara, seringkali kami melihat wajahmu ya Rasulullah, wajahmu. Nah, kayak ngobrol sama Allah gitu, minta dipindahkan. Falan walliyannaka qiblatan, maka hari ini kami palingkan kiblatan yang engkau tardoha, yang engkau inginkan wahai Muhammad. Fawalli wajhaka, maka mulai hari ini palingkan wajahmu ya syatrul masjidil haram, ke bagian daripada Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum, kemana baik Pak Yul pergi, Pak Ari pergi, fawallu wujuhakum syatrah, arahkan wajahmu kemana? Ke Masjidil Haram. Nah, di sini bahasanya syatrah, bukan ainul Ka'bah. Kenapa syatrah itu? Karena orang dulu susah nak ngukurnya. Zaman mainnya lah, ada miring dikit, ada miring dikit. Dulu udah baca. Makanya kalau dalam kitab Fathul Mu'in itu, Pak Yul, kita itu kalau dari jauh dari Indonesia tidak mesti nak ngepasnya dengan apa? Titik Ka'bah, tidak mesti. Ya, karena ini Ka'bah, ada kanan, ada kiri. Yang sekira-kiranya syatrah, bagiannya B, jadilah mainilah dipasangi apa? Dan kita alhamdulillah masjidnya diukur miringnya paling dikit, yang lain tuh sampai merubah bangunan. Karena masyarakat dulu banyak yang tidak punya ilmu ya, ini kebetulan Abaji yang tahu, maka dikit nih miringnya ya. Kalau yang lain tuh kalau pakai alat, nah, sebenarnya mana jadi sholat dulu Uji Pendi, masjid kami berubah dulu mana, tidak apa-apa. Sebenarnya tidak jadi masalah, karena itu namanya zon, perkiraan, kira-kira. Jadi jangan laju nak kodok. Wah, di hari pernah sholat di daerah Merasi situ, ternyata kemiringan Ka'bahnya sampai sekian derajat. Yang lalu lah lewat. Gitu. Nah, cuma sekarang karena ada alatnya, maka kita pakai. Wong dulu udah pakai. Malah kalau waliullah dulu dengan karomahnya nampak, oh ini nah, kalau Mang Surapil ngomong itu jangan dicayoi go, panggil wongnya baik. Om Mang Surapil hasil tirakat ya, tapi ya tidak apa-apa, kadang-kadang benar juga. Nah kayak kita nih, nyari kiblatnya kemana kalau kita daerah Asia Tenggara ini? Arah dengan apa? Dengan titik arah. Rata-rata kiblat kita arahnya kemana? Ke barat. Ada nggak negara yang arahnya tidak ke barat? Ada.
Ya, ada itu. Ya. Nah, syatra itu yang mana? Ini Ka'bah ini ada 4. Yang mana kira-kira? Sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Makanya kan ada 3 rukun tuh. Ini rukun Ka'bah. Yang sebelah sini rukun apa? Rukun Iraqi. Yang sebelah sini rukun apa? Rukun Syam. Yang sebelah sini rukun apa? Rukun Yamani namanya. Kenapa? Itulah ditarik oleh ulama dari dulu, walaupun dulu ilmu geografinya belum detail. Ka'bah ini rukun Iraqi, sini rukun apa? Rukun Syam. Ini rukun apa nih? Rukun Yamani. Ah, itu rukun-rukun tuh kalau. Nah, bagian-bagian ini namanya syatra. Nah, kadang-kadang dulu ini Ka'bahnya kenonya di sini, kenonya di samping-sampingnya, ya. Nah, asal syatrohnya, bagian-bagiannya, melencengnya lain lagi. Tuh pas rumah Abu Jahal ada keno. Nah ini, ya, pas ada rumah Abu Jahal ada keno. Maka ada bagian syatroh. Yang wajib ainul Ka'bah itu memang yang pas sholatnya nengok. Ya, yang di luar dinding kan ada dinding masjid, itu dari situ sudah tidak harus ainul Ka'bah lagi, asal sudah menurut kita bagian kan tidak bisa nak ngepasnya, mana nak ngepasnya, tidak bisa. Sekarang nilai itu juga ngukur, ya, ngukur. Yalah, ala kulli hal ini sedikit ilmu fikih masalah kiblat. Tapi ini kejadian penting. Kenapa ini kejadian harus diingat? Loh, ini kejadian penting, ini bagi Nabi peristiwa yang istimewa. Nabi dari mulai awal sudah minta Fendi untuk dibedakan dengan Bani Israel, untuk dibedakan dengan umat-umat Nabi lainnya. Dari dulu dak katik perubahan Ka'bah, satu-satunya perubahan kiblat, satu-satunya yang terjadi apa? Hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi nak minta dibalikkan kepada titik aslinya, yaitu apa? Ka'bah. Nah, Ka'bah itu siapa yang bangun? Yang pertama bukan Nabi Ibrahim, malaikat Jibril. Apa masih kau jawab lain? Ya, malaikat. Ya, kemudian siapa lagi yang bangunnya? Ada yang mengatakan Nabi Adam membuat titik itu sendiri. Baru seterusnya dibangun lagi oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada beberapa fase pembangunan Ka'bah itu. Pembangunan awal, pembangunan perombakan, ya. Nah, Ka'bah yang sekarang ini itu ada perubahannya sedikit dari sisi ukuran yang sebelumnya, ya. Ala kulli halin, ya. Yang jelas ayat Allah membuat kita untuk mengarah ke situ, ya. Titik Ka'bah. Makanya ada hijr Ismail. Kalau wong lagi umroh, tidak boleh nyentuh hijr Ismail itu. Kenapa? Itu dulu bagian daripada dalam Ka'bah. Kenapa disebut hijr Ismail? Disitulah Nabi Ismail naik untuk bantu ayahnya. Nah, yang batu makom Ibrahim itu bukan kuburan Ibrahim. Makom itu tempat injakan Ibrahim. Tempat injakan Ibrahim itu seperti lift. Naik, turun. Kalau Nabi Ibrahim nak naik, dia turun. Nabi lah di pucuknya, naik. Makin tinggi Ka'bah, naik. Makin kiri, naik. Ada 2 batu yang bercahaya. Apa? Ka'bah sama batu makom Ibrahim. Ini kalau dibuka cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Nah, cuma sama Allah dihijab, ya, cahaya itu dihijab. Dan memang ada betul riwayatnya, tadinya batu Hajar Aswad itu tadinya tidak hitam, putih. Lentak Pak Yul umroh, Dr. Topan umroh, ya, Mas Yudi broso nih kalau yang umroh ini jadi hitam tuh batu, ya. Memang ada riwayatnya yang mengatakan seperti itu. Saya baca dalam kitab Tarikh Makkah karangan Dr. Mubarak Furi, Syekh Mubarak Furi. Apalagi ada ini cerita ini jamaah Fahmi Dewe.
Jadi jamaah fahmi dewe, ini Mang Rosik kaget kalau nak praktek boleh. Jadi aku ajak nyium Hajar Aswad, tapi tangannya tidak boleh maini, harus dicainikan tangannya. Ya, kalau dapat alhamdulillah dapat. Yang penting hatinya yang minta sama Allah, ya Allah aku pengen cium Hajar Aswad. Dilempar orang ke belakang tidak apa-apa. Jadi nurut. Nah, tapi saya ajari tidak boleh, tangannya tidak boleh ngeraik-raik, jadi tangannya harus caini. Kalau tidak caini aku udah galak. Nah, jadi tangannya harus caini. Dapat alhamdulillah. Pas dapat itu selesai dia duduk, Ustaz duduk bentar. Ngapa? Ya Allah Ustaz, aku nyium Hajar Aswad tadi kok lanjut nyium rai perempuan katanya. Ya, 3 kali aku cium perempuan, balik kawin lagi dia. Wah. Nah kaget Mang Rosik. ini aku bukan cerita bohong, ini sekedar ini ada intermezzo, tapi ini cerita fakta, bukan cerita bohong. Kata dokter, mengapa aku tidak kemarin memang tidak rezeki, ya. Dan ini cerita nyata, bukan aku tambah-tambah, memang dia balik aku ajak cium itu, ya. Pak Hari dia langsung ngomong, Ustaz ngapa aku lanjut cium perempuan, katanya. Nah, enggak tahu aku rezeki masing-masing. Apa ini? Dia belaget dulu, ya aku tidak berani. Agak kena marah bibi itu, jago. Lanjut tidak jadi dilunasi bayaran umroh. Balik, subhanallah, ya. Tapi alhamdulillah anggun main di berjalan baik lah. Enggak usah aku sebut namanya, oke kamu nak minta resepnya bro, ya. Nah, dari peristiwa Isra Mi'raj, berapa lama Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis? Berapa lama? Itu disebutkan dalam riwayat selama 17 bulan 3 hari. Ya, 17 bulan 3 hari. Baik, hitungan Nabi di Madinah itu apa namanya? Wadzalika anna qudumahul Madinah kana yaumal Isnin. Itu karena apa? Karena Nabi datang ke Madinah itu hari Senin, tanggal apa tuh? Lisna ya asyara lailatan khalat min syahri Rabiul Awal, yaitu apa namanya? Karena Nabi datang tanggal 12 malam Rabiul Awal. Hitungannya cak itu. Jadi intinya Nabi itu hampir setahun, ya, hampir berapa? Hampir setahun lebih. Kalau 7 bulan apa? Hampir setahun lebih, ya, setahun lebih. Sholat menghadap apa? Menghadap Baitul Maqdis. Nah, nanti kalau yang ke Mekah atau ke Madinah, itulah namanya ada Masjid Qiblatain. Makanya Nabi waktu itu lagi sholat asar nih. Itu pas sholat berjamaah, sahabat bingung, waduh kok Nabi muter, tidak batalin sholat. Nah dari sinilah peristiwa menjadi dalil. Kalau kita contoh Pak Ari pas sholat salah kiblat, Pak Yul nengok, ini salah, jangan disuruh batal, jangan disuruh oi lolo salah, jangan, tinggal dipegang batan Pak Ari, tinggal diputer. Ini banyak kawannya sholat salah kiblat, ditolak palanya, ditendang pantatnya. Wih lolo kau ini salah, tinggal diputer. Nah, itulah kalau kita di kapal. Nah, kalau di kapal itu kan ada. Jadi kalau kita sholat muter mulu. Nah, gitu. Dari peristiwa inilah jadi dalil. Maka ketika Nabi lagi sholat pindah kiblat, ini bukan lagi tidak sholat. Allahu Akbar, Nabi pindah. Nah, jangan aneh-aneh nanya ge Mang Israfil nak nanya pulo. Kalau pas ruku mana? Nah, kalau lagi nyuruh-nyuruh, ya idahlah. Nabi posisi berdiri dulu. Jangan lagi pindahnya pas lagi ruku. Sama lah cak contoh. Ini apa namanya? Mamang di depan sini ada yang kosong. Jangan lagi ruku ujung-ujung mana kaki kong kaget pula. Berdiri dulu baru maju kalau ada yang kosong. Laju, apalagi pas sujud, laju bekeruk, cak curut laju, ya. Nah, ini apa namanya terjadi di bulan Sya'ban. Ada yang mengatakan terjadinya pada hari Selasa pas nisfu Sya'ban, ya, pas nisfu Sya'ban. Oke, ini yang pertama. Jadi ini ada peristiwa besar, jangan dianggap remeh peristiwa ini, ya, jangan dianggap remeh. Dan ini peristiwa yang tidak bisa terbantahkan.
berubahnya Ka'bah kita itu di bulan Sya'ban. Nah, maka ulama di sini, ulama-ulama tasawuf mengambil apa? Ayo, Sya'ban ini kita juga harus pindah kiblat. Kiblat apa? Kiblat dosa menjadi kiblat taat. Nah, kiblat buruk dirubah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Yang selama ini kita jarang sholat, ayo Sya'ban ini sholat. Apalagi persiapan hati, ya, untuk menghadapi bulan Ramadan. Nah, itu diantara nasihat apa namanya? Nasihat tasawuf, ya, supaya kita ini apa namanya, bisa mengambil nilai nasihatnya itu sendiri, menghidupkan hati dengan zikir kepada Allah, dengan ingat kepada siapa, dengan ingat muhasabah diri atas dosa-dosa kita. Yang kedua, apa yang terjadi di bulan Sya'ban ini? Raf'ul a'mal, amalan-amalan kita diangkat oleh Allah, ya. Ada hadisnya, nih dengerin hadisnya. Hadis ini, ya, dari Usamah bin Zaid. Hadisnya dari Usamah bin Zaid, riwayatnya Imam Nasai. Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu min syanin min asyhuri ma tasumu min Sya'ban. Qala dzaka syahrun yaghfilu an-nasu 'anhu baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Ya, wa ana sha'im. Jadi Usamah bin Zaid berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku melihat engkau berpuasa dari setiap bulan itu tidak ada yang puasanya seperti di bulan Sya'ban, lebih banyak." Ya. Lalu Nabi jawab, "Dzaka syahrun yaghfilun nasu anhu." Ini bulan banyak yang lalai. Wong-wong ini banyak yang lalai antara Rajab dengan Ramadan. Bulan ini turfa'u fihal a'mal, banyak amalan amalan diangkat oleh Allah. Tapi ingat, waktu amalan diangkat itu banyak, bukan cuma di bulan Sya'ban. Bahkan ada jam-jaman, ada mingguan, ada tahun-tahunan. Nah, aku baca dalil yang lain. Ar-raf'u fil nahar wa raf'u fil lail. Ada amalan itu diangkat di siang hari, ada amalan itu diangkat di malam hari. Ini dengerin, hadis sahih Muslim. Nah, ini biar ada hadisnya, biar jangan dikira oleh Mang Israfil, dongeng ini. Pahami dongeng, tidak dongeng ini Mang Israfil. Warada fi sahih Muslim an Abi Musa radhiyallahu anhu, qama fina Rasulullah SAW bi khamsi kalimat. Nabi pernah berdiri menyampaikan 5 ucapan. Pertama, innallaha ta'ala la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam, yakhfidul qistu wa yarfa'uhu. Ya, yakhfidul qista wa yarfa'uhu. Allah sesungguhnya tidak layak, tidak tidur, dan tidak layak baginya untuk tidur. Menurunkan bagian atau mengangkatkan bagian. Yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar. Diangkat kepadanya amalan malam sebelum amalan siang. Nah, ini tadi sebelum subuh tadi amalan malam diangkat. Nah, sekarang kita lagi ngamalin apa nih? Amalan siang. Kaget sebelum maghrib, amalan siang. Masya Allah. Ya. Wa amalun nahar qabla amalil lail. Dan amalan siang sebelum amalan malam. Ya. Hijabuhun nur. Allah kasih tutup dengan cahaya. Lau kasyafahu, kalaulah Allah buka cahaya itu, la ahraqat sabahati wajhihi man taha ilaihi basar min khalqi. Kalau dibuka cahaya itu kebakar, cahaya pengangkatan amalan itu. Jadi ditutup oleh Allah, tidak ketengokan. Bangsa ketengokan, permukaan bumi ini kebakar. Ya. Ini salah satu dalil. Ini dalilnya banyak. Cukup satu saja tadi. Yang kedua, ar-raf'ul fawri. Ada yang walaupun belum sampai malam, siang-siang amalan sudah diangkat. Ini namanya ar-raf'ul fawri. Kapan itu terjadi? Waktu zuhur. Ini hadis Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dari Abdullah bin Sa'ib. Nah, ini saya bacakan dulu, ya. Anna Rasulullah SAW kana yusalli arba'an ba'da an tazula syamsu.
Sesungguhnya Rasulullah sholat 4 rakaat setelah setelah tergelincirnya matahari. Sholat apa? Sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Ya. Apa kata Nabi? Innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Sesungguhnya jam-jam zuhur ini itu langit terbuka, maka aku kepengen amalanku naik dalam kondisi beramal soleh. Jadi ketika zuhur harus semangat melaksanakan qobliyah zuhur. Kali bisa jangan 2, 4. Karena Nabi melaksanakan zuhur apa? Qobliyah zuhur 4. Dua sahabat dengan 2 salam atau 1 salam boleh. Ya, karena dia sholat siang. Ya, jadi itu faedahnya. Kenapa Mas Yudi rajinian qobliyah zuhur? Ya, karena aku kepengen waktu ini langit sedang terbuka. Riwayat siapa tuh? Riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Turmuzi dari Abdullah bin Sa'ib. Kalau lupa kita tinggal buka YouTube-nya ya, buka channelnya Pak Ari ya. Apa dia riwayatnya tadi itu ya. Itu. Kalau yang tadi tentang apa? Tentang amalan diangkat di bulan Sya'ban, itu riwayat dari Usamah bin Zaid ya. Dari Usamah bin Zaid. Ya, dari Usamah bin Zaid. Jadi ini, nah, ada amalan mingguan diangkat. Nah, ini aku kasih tahu, amalan mingguan diangkat. Riwayat Imam Muslim. Tu'radul a'mal 'ala Allah Ta'ala fi kulli yaumi Khamis wa Isnin. Setiap hari Senin sama Kamis. Ya, apa kata Nabi? Fayaghfirullahu ta'ala likumrin li'in la yusyriku billahi syai'a. Hari itu, hari Kamis Senin itu hari Allah ngampunin wong-wong dosa-dosanya selain yang musyrik kepada Allah. Illa man kana bainahu wa baina akhi syahna. Siapa yang tidak diampuni oleh Allah? Yang berduluran bermusuhan. Jadi hari Senin sama Kamis jangan musuhan dulu. Kaget Selasa musuhan lagi. Ya. Jadi hari itu yang amalannya tidak diangkat, jadi apa? Yang bermusuhan hari itu sholatnya tidak diangkat, sedekahnya tidak diangkat, baca Qur'annya tidak diangkat. Maka kita ini memang berduluran tidak boleh bermusuhan. Ya, segeralah berdamai walaupun tidak saling rasan, tidak saling berasan maksudnya tuh. Dek, kakak minta maaf. Nah, habis minta maaf tuh apa bahasanya? Kerjasama yang bakal membuat apa? Perpecahan, jangan dibuat. Ya, kadang-kadang payah gitu ini. Ya, maksud kadang-kadang nak ngenjuk rezeki dengan dulur, lanjut dikatoinnya. Ya, ada yang cah itu kadang-kadang. Ya, mudah-mudahan yang duduk di sini bukan bagian yang ngatoi itu, tapi bagian yang ngenjuk rezeki. Ya, ini Pak Ari kadang-kadang nak ngenjuk loka, malah dikatoi. Aku kira tadi loka pade, loka sarung lah, itu yang payah. Ya, aduh Mbak, ini biasanya yang cah ini dulu ini namanya ini Erik ini. Ya, ya, ngatoi dulurnya baik, tinjuk loka malah ngatoi loka sarung. Yalah. Nah, jadi ini yang mingguan. Yang berikutnya ini yang penting, ini sedikit lagi ya biar selesai besok karena kita nak bahas hikam. Takdirul a'mal. Di bulan Sya'ban ini ada ketentuan umur, ya, ketentuan umur. Jadi di bulan Sya'ban ini seandainya Wak Pendi berdoa, ya Allah, aku kalau seandainya engkau tentukan mati, aku kepengen mati dalam husnul khotimah. Minta di sini di bulan Sya'ban, ngambil barokah bulan Sya'ban, ya. Ada ya. Nah, ini dengerin, aku kasih dalilnya. Ya, walaupun penentuan ini tidak harus di bulan Sya'ban, tapi ada riwayat mengatakan seperti itu. Ya, dari Sayyidah Aisyah. Dari Sayyidah Aisyah. Ini yang kata Nabi. Anna Nabi SAW kana yasumu Sya'ban kullahu. Nabi pernah puasa Sya'ban secara keseluruh. Qultu ya Rasulullah, ahabbu syuhuri ilaika an tasumahu Sya'ban. Ya Rasulullah, bukankah bulan yang paling engkau senangi dengan puasa bulan Sya'ban? Apa kata Nabi? Innallaha yaktubu fi ala kulli nafsin maitata tilka sanah.
sesungguhnya Allah nulis bagi setiap nyawa yang mati tahun itu. Nah, yang mati tahun itu. Ayo bayo berejolah nih, ya. Fa uhibbu an ya'tiya ajali wa ana shaim. Anak kepengen ketika lagi penulisan ajal itu aku dalam kondisi puasa. Nah, ya. Maka ayo, kenapa puasa Sya'ban Nabi? Aku kepengen kaget kalau mati tercatat dalam kondisi apa? Puasa. Ya. Nah, artinya intinya apa? Amal soleh. Nah, seandainya kita tidak kuat puasa, aku nih bukan apa-apa, tidak kuat niat puasa, amalan lain. Ngapo ayah nih kalau di bulan Sya'ban duhanya sampai 8 rakaat. Ayah kepengen, kaget kalau pengen, kalaupun nak meninggal dalam kondisi sholat duha, ya. Yang payul, aduh agak repot kalau nak sholat duha 8, sedekah. Ya, anak nanya ngapo ayah tuh kalau bulan Sya'ban ini sedekahnya agak banyak. Ayah kepengen, ya, ngambil barokah seperti halnya yang Nabi lakukan. Mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah meninggal dalam kondisi apa? Bersedekah. Ngapa Pak Ari ayah tuh mikirin nikah terus, ngapa? Ayah kepengen kalau kakek meninggal dalam kondisi akad nikah. Lah, tidak benar. Ya. Nah, amin. Oke. Aminkan oi. Ya. Oke, ya. Nah, ini diantara hal-hal yang menjadi kejadian di bulan Sya'ban yang harus kita perhatikan. Secara fakta, secara nyata, kadang-kadang sengaja tidak sengaja, memang di bulan Sya'ban ini, mohon maaf ini musim banyak orang yang meninggal dunia. Hampir setiap tahun. Secara sengaja atau tidak sengaja, karena semua itu atas izin Allah. Nah, seperti yang terakhir ini terjadi yang paling viral lah untuk di Linggau ini, Bapak Haji Akis Ropi Ayub, ya. Nah, saya waktu acara di sini dapat SMS, ini telah meninggal Bapak Haji Akis Ropi Ayub. Padahal Fahmi kemarin 3 hari yang lalunya habis ceramah di masjid yang dia urus itu, ya. Nah, apa yang buat berita senang? Dia panjang pula pengurus masjid itu cerita. Kami ini Ustaz baru rapat urusan masjid. Dia habis nunjuk saran untuk kemajuan masjid ini, untuk persiapan Ramadan. Yang ngomong pengurus masjidnya langsung ini. Ya, yang ngomong. Kemudian keluar bentar meninggalnya di masjid. Nah, kita jadi kepengen pula itu. Ya. Jadi kepengen tinggalnya dalam kondisi baik, ya. Tuh. Jadi kita nih laju. Nah, jadi kita ya Allah baru ketemu sehat. Nah, kalau pacak tuh meninggal dalam kondisi itu, jangan nunggu kemek di celana. Harapan ini minta, ya. Kita doa kepada Allah tuh dalam kondisi segar, dalam kondisi tidak bernajis, dalam kondisi kita ya Masya Allah, ya, dalam kondisi apa namanya tuh? Dalam kondisi di mana tidak kepikiran nak mati, ya, dalam kondisi tidak kepikiran. Apalagi ayahnya Habib Syekh malam Jumat lah siap-siap. Nah, ini baju bagus, ini baju ini baju ini, uji bininya, uji istrinya. Habib, biasanya antum ini pakai baju ini kau nak lebaran. Nah, besok kan lebaran juga, lebaran mingguan namanya, ya. Mulai dari keluar tuh pokoknya istrinya tuh aneh lah dengan bininya, ya. Tukang becak yang biasa nganternya tuh di situ. Sama no kalau hari ini terakhir nganter aku, ya Habib nih, lah dia mau main tuh. Pas sholat Jumat ada ustadz yang biasa ngurus masjid itu tahu khusus hari ini sholat di belakang aku. Kalau apa-apa ada yang terjadi dengan aku, kau yang gantikan. Caklah siap-siap itu. Makanya di antara waliullah yang meninggalnya hari Jumat, lagi sholat Jumat, lagi jadi imam Jumat, lagi sujud waktu Jumat, ayahnya Habib Syekh. Ya, nah itu aku ulangi lagi, meninggalnya hari Jumat dalam kondisi sholat Jumat, lagi jadi imam Jumat, ya, dan dalam kondisi sujud sholat Jumat. Sujud yang keberapa? Tambah lagi yang kelima.
sujud terakhir. Masya Allah. Nah, Jumat ini siapa yang nak mesan? Lah, tadi ujinya semangat. Gimana masih di Jumat nih? Ya, lah. Nah, dan yang terakhir, fadilah puasa di bulan Sya'ban. Jadi, ya bunyi hadisnya, ini hadis riwayat Sayyidah Aisyah. Artinya, puasa di bulan Sya'ban ini bersyariat karena Nabi di antara bulan yang paling banyak puasa adalah bulan Sya'ban. Sebagai penutup ilmu fikih puasa bulan Sya'ban. Ya, ilmu fikih puasa di bulan Sya'ban, cara puasanya sama seperti biasanya dari sisi niat. Cuma bedanya kalau puasa sunnah niatnya tidak harus malam. Contoh Pak Ari lah niat semalam lah kepengen niat besok ini nak puasa Sya'ban, terus lupa niat, ya Allah, lupa niat, lupa sahur. Ingatnya jam 7, jam 8, jam 10 pagi masih boleh niat, tapi dengan syarat sebelum sarapan. Ingat jam 10 lah makan lontong, burgo, bubur ayam, pempek kapal selam. Abu Jibari, ayo astagfirul azim, aku lupa niat. Udah berlaku lagi. Lemak baik. Niat Nabil makan lontong, itu lontong namanya, ya. Nah, jadi seandainya dokter Topan belum niat, belum minum, belum sarapan habis subuh itu, belum ngucak-ngucak istri, maksudnya sampai berhubungan seksual, ingat aku belum niat, belum niat, masih boleh. Itu bedanya puasa sunnah. Kalau puasa wajib tidak boleh. Kalau sudah lewat subuh selesai, tidak boleh, ya. Jadi kalau nak puasa qadha niatnya harus sebelum subuh. Ini sepakat ulama, ya. Ini sepakat ulama. Ada kata perbedaan pendapat ulama untuk puasa wajib sebelum subuh, ya. Karena hadisnya adalah bayitu man lam yubayit, niat siapa yang tidak membacakan niat malam hari fala siyama lahu, tidak ada puasa baginya, ya. Jadi wajib kalau puasa. Tapi kalau puasa sunat boleh, ya. Puasa sunat boleh. Nah, untuk puasa sunnah kalau nak putus-putus itu 15 ke bawah. 1 2 3 4 5 15. Ini kalau nak putus-putus. Tapi kalau 15 ke bawah tak boleh lagi putus-putus. Contoh, Pak Ari puasa nih 1 2 3 sampai 15. 16 masih boleh puasa. 16 tak puasa lagi. 17, 18 tak boleh lagi puasa. Ini fikih puasa Sya'ban. Jadi yang 15-nya harus nyambung. 15, 16, 17. Mas Erik berhenti puasanya di 18. Berarti 19-nya tidak boleh lagi. Ya, ini puasa fikih Sya'ban. Ya. Jadi kalau yang nak putus-putus 15 ke sini. 1 2 3 15 14 13 12 ini kalau nak putus-putus. Tapi kalau nak nyambung 15, 16, 17, 20 berhenti. Berarti 21, 23, 24 tidak boleh. Sampai Yaumus Syak. Kapan Yaumus Syak itu? Tanggal 29 Sya'ban. Karena ini hari ragu-ragu. Ulama tidak bolehkan puasa, ya, sunnah, kecuali puasa yang biasa dia lakukan. Apa? Puasa Senin atau Kamis. Pas hari 29 itu, ya, itu puasa Senin Kamis. Tapi banyak ulama mengatakan ya sudahlah. Ini karena kita nak persiapan bulan Ramadan, ya. Jadi ini fikih tentang sedikit fikih puasa bulan Sya'ban. Nah, ayo kita sama-sama puasa bulan Sya'ban ini, walaupun kata Imam Abu Hanifah cuma 3 hari, ya. Jadilah 3 hari. Atau dikelang-kelang, atau digabung niatnya puasa Senin atau sambung dengan puasa Sya'ban, atau puasa Kamis digabung dengan puasa. Ini salah satu puasa yang boleh indiraj, yang bisa masuk dalam satu niat. Barangkali ini adalah kajian kita pagi hari ini. Ya bukan apa-apa, kepengen sedikit berbicara tentang bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban ini salah satunya yang harus dianjurkan adalah banyak-banyak bersolawat kepada
Nabi Muhammad, karena ayat Allah yang berbunyi innallah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu sebagian ulama mengatakan turunnya di bulan Sya'ban. Jadi banyak sholawat. Sholawat mulai dari sholawat yang paling afdol, sholawat Ibrahimiyah. Turun sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu apa? Sholawat yang banyak ditulis ulama, macam-macam boleh dipilih. Ya, silahkan, tidak jadi masalah. Ini sajalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Detikkan taubat dalam hati kami ya Allah, detikkan taat dalam hati kami ya Allah, detikkan kami jauh dari maksiat ya Allah. Mudah-mudahan bulan Sya'ban ini terkumpul sekian banyak kebaikan bagi kami ya Allah. Mudah-mudahan bulan Sya'ban ini seperti halnya jalan gunung yang membawa kami kepada keselamatan ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana Engkau mempersiapkan diri kami untuk menghadapi bulan Ramadan agar lebih semangat, lebih beriman, lebih taat kepadamu ya Rahman ya Karim. Ya Allah, jadikan bulan Sya'ban ini bulan di mana kami banyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.